Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum mata kuliah unggulan menggunakan DGX Universitas Gunadarma. Pada praktikum ini kita akan membahas mengenai data sensus penghasilan, di mana data ini diambil dari database Biro Sensus pada tahun 1994 oleh Ronnie Kovavi dan Barry Baker dari Data Mining and Visualization Silicon Graphics. Dataset yang kita gunakan untuk praktikum ini akan berisikan beberapa kategori atau kolom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama age, yang kedua sex, race, education, marital status, work class, occupation, relationship, native country, hours per week, capital loss, capital gain, dan final weight. Pada praktikum ini, kita akan membahas mengenai EDA atau Exploratory Data Analysis. Pada praktikum ini, kita akan melihat beberapa contoh EDA dengan topik sensus penghasilan. Berikut merupakan subtopik yang akan dibahas pada praktikum kali ini. Yang pertama, pengambilan data. Yang kedua, univariate analysis. Dan yang ketiga, bivariate analysis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terdapat instruksi tugas praktikum fikti dan FTI yang akan kalian kerjakan setelah pembahasan selesai. Berikut merupakan program studi yang akan melakukan instruksi tugas berikut. Yang pertama, buat dan jelaskan univariate analysis untuk kolom hours per week dan income. Yang kedua, buat dan jelaskan bivariate analysis untuk hubungan antara hours per week dan income. Termasuk juga instruksi tugas untuk FTSP, VCOF, teknik mesin dan agroteknologi. Silakan disesuaikan dengan file program IPNB masing-masing. Kemudian lanjut ke dalam pengambilan data. Pertama-tama, Anda akan diminta untuk melakukan import package. Import package merupakan tahapan di mana kalian akan melakukan import kebutuhan library sepanjang praktikum ini. Yang pertama, library NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, Warnings, dan SciPy. NumPy dan Pandas akan kalian gunakan untuk manipulasi data dan komputasi. Kemudian untuk Seaborn dan Matplotlib merupakan library untuk visualisasi data, termasuk pembuatan grafik dan semacamnya. Dan SciPy mirip-mirip seperti NumPy, merupakan library yang digunakan untuk melakukan komputasi matematis. Silakan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkan pada import data. Pertama-tama kita akan melakukan load CSV dari sebuah link berikut. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan function pandas yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di import pandas as PD. Kemudian kita akan membaca data dari CSV menggunakan function read_CSV. Untuk menampilkan data yang sudah kita load, kita gunakan perintah data.head. Untuk keterangan 10 di sini merupakan keterangan untuk menampilkan 10 data teratas. Apabila ini tidak ditentukan, maka secara default akan menampilkan 5 data teratas. Silakan dijalankan. Dan berikut merupakan outputnya. Seperti yang telah dijelaskan, ini merupakan kategori atau kolom-kolom yang terdapat dalam dataset yang akan kita bahas pada hari ini. Dan ini merupakan 10 data teratas yang telah kita tampilkan. Kita akan lanjut ke dalam proses EDA. Yang pertama untuk univariate analysis. Univariate analysis adalah jenis analisis statistik yang melibatkan satu variabel pada suatu waktu.
Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang distribusi, statistik deskriptif, dan sifat-sifat lainnya dari variabel tunggal. Contoh analisis univariat termasuk ke dalam histogram, box plot, ringkasan statistik yang terdiri dari mean, median, dan modus, serta penghitungan frekuensi. Pertama-tama kita akan melakukan analisa univariat dengan mengukur kolom age. Yang akan kita lakukan adalah visualisasi terlebih dahulu. Di sini kita akan menggambarkan sebuah distribusi histogram untuk salah satu kolom yaitu kolom age atau kolom umur dengan perintah data dan kolom age. Kemudian kita akan membuat sebuah histogram dan perintah plt.show untuk menampilkan distribusi histogram yang sudah kita buat. Hasilnya akan seperti ini outputnya. Berikut merupakan umur dan jumlah dari banyaknya frekuensi umur. Di dalam grafik dapat dilihat bahwa datanya tidak simetris karena grafiknya berbeda dari kiri ke kanan. Namun, kesimpulannya ini juga terbilang data yang baik karena pada kesimpulannya orang dewasa di umur produktif masih memiliki upah yang lebih tinggi. Kalau kalian perhatikan yang sekitar umur produktif berarti sekitar umur 30 dan 40 mendapatkan upah yang lebih besar ketimbang orang dewasa dengan umur non-produktif. Semisal umur 50 ke atas. Jika dilihat pada histogram juga dapat dilihat kesimpulannya yakni usia minimum yang ada di dalam dataset kita yaitu sekitar umur 17 tahun dan umur maksimal adalah umur 90 tahun. Untuk mengetahui banyaknya data umur yang lebih dari 70 tahun, kita dapat melakukan perintah .shape. Silakan dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Maksud dari output yang dihasilkan adalah data untuk umur yang lebih dari 70 tahun adalah sebesar 868 data dari total keseluruhan dataset yang berjumlah sebesar 40.000. 15 di sini adalah banyaknya kolom yang ada dalam dataset. Berikut penjelasan dari deskripsi histogram di atas. Bisa rekan-rekan baca. Dataset ini memiliki lebih sedikit pengamatan tentang usia orang setelah usia tertentu, yaitu 70 tahun, karena dapat dilihat langsung terlihat ada penurunan drastis ketika umurnya mencapai 70 tahun. Lanjut ke dalam univariate analysis yang kedua untuk kolom income. Sama halnya seperti kolom umur atau age, kita akan melakukan visualisasi. Yang pertama, kita akan menjalankan terlebih dahulu, dan berikut keterangan di sini maksudnya akan ditampilkan dua angka di belakang koma, dan kemudian ini ada pembagian income yang kurang dari 50.000 dolar dan yang lebih dari 50.000 dolar. Jika dilihat pada dataset sebelumnya, kalian dapat melihat bahwa memang terdapat dua pilihan untuk income yang kurang dari sama dengan 50.000 dolar dan yang lebih dari 50.000 dolar. Kita kembali ke dalam visualisasi histogram untuk income dan seperti age dapat dilihat bahwa grafiknya pun juga tidak seimbang karena pendapatan yang kurang dari sama dengan 50.000 dolar ternyata memiliki frekuensi yang lebih besar ketimbang pendapatan 50.000 dolar ke atas. Dapat dilihat bahwa di sini sekitar 23,93 dan yang kurang dari sama dengan 50 dolar sebesar 76,07.
Berikut merupakan deskripsi penjelasannya yang dapat rekan-rekan baca. Dataset ini tidak seimbang, yaitu sekitar 23,93% diantaranya termasuk ke dalam kelompok pendapatan yang pertama atau berpenghasilan lebih dari 50.000 dolar dan 76,07 termasuk ke dalam kelompok pendapatan nol atau yang berpenghasilan kurang dari 50.000 dolar. Lanjut ke dalam bivariate analysis. Bivariate analysis melibatkan dua variabel, berbeda dengan univariate analysis, dan mencoba untuk memahami hubungan di antara dua variabel tersebut atau dua kolom. Bivariate analysis sering digunakan untuk menemukan korelasi atau hubungan atau asosiasi di antara dua variabel, serta untuk memahami bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi satu sama lain. Contoh dari bivariate analysis meliputi scatter plot, korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan uji T antara dua sampel. Pertama-tama kita akan mencoba melakukan analisis bivariat untuk kolom age dan kolom income. Di sini kita akan mencari keterkaitan di antara keduanya. Kita akan melakukan visualisasi terlebih dahulu antara kolom income dan kolom age. Kemudian akan kita tampilkan dengan perintah show. Dapat dilihat pada box plot yang tampil pada output, ini merupakan nilai median atau nilai tengah antara income dan age. Dapat dilihat bahwa pendapatan yang kurang dari sama dengan 50.000 dolar memiliki nilai tengah atau sebarannya sekitar nilai 30 atau 40, mungkin dapat kita ambil 35 ya. Kemudian lanjut untuk pendapatan yang lebih dari 50.000 dolar, sebaran age-nya berada di nilai tengah 42 umurnya, 42 tahun. Kemudian kita dapat melakukan penggabungan kolom dari dua kolom yang kita miliki. Yang pertama kolom income dan age, dan perintah untuk menggabungkannya kita menggunakan group by. Dan kemudian dari sini kita akan lanjut melakukan rerata dari kedua kolom tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa untuk pendapatan yang lebih dari 50.000 dolar berada di kisaran umur 44 atau 44,3 ya. Kemudian untuk yang income kurang dari sama dengan 50.000 berada di kisaran umur 36 tahun hingga atau mungkin 37 tahun. Deskripsinya bisa rekan-rekan baca ya. Di sini, rata-rata usia untuk kelompok penghasilan kurang dari sama dengan 50.000 dolar adalah 36,8 tahun. Dan untuk kelompok penghasilan lebih dari 50.000 dolar adalah sekitar 44 tahun. Kelompok pendapatan yang kurang dari sama dengan 50.000 dolar memiliki median atau nilai tengah usia yaitu sekitar 34 tahun lebih rendah daripada kelompok pendapatan 50.000 yang memiliki nilai tengah usia sebesar 42 tahun. Jika dilihat pada box plot dapat terlihat ya bahwa yang kurang dari 50.000 dolar kisarannya umur 30-an ya. Dan kemudian untuk yang 50.000 lebih dari kisaran 40-an tahun. Kemudian lanjut akan dilakukan sebuah uji hipotesis untuk menguji hubungan antara age dan income. Uji hipotesis yang dilakukan adalah dengan menggunakan two sample t-test. Uji independent sample t-test atau two sample t-test membandingkan rata-rata dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti statistik bahwa rata-rata populasi terkait berbeda secara signifikan. Contohnya, apakah ada hubungan antara kolom usia atau kolom age dan kolom pendapatan atau kolom income? Pertama-tama tentukan null dan alternate hipotesis atau dapat dikenal dengan
H0, dan H1. Secara umum, null hipotesis akan menyatakan bahwa kedua populasi yang diuji tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Kemudian untuk alternate hipotesis akan menyatakan bahwa ada perbedaan. Jadi kita dapat mengatakan bahwa null hipotesis atau hipotesis yang pertama, H0, tidak ada perbedaan rata-rata usia kelompok pendapatan yang lebih dari $50.000 dan kelompok pendapatan kurang dari sama dengan $50.000. Sementara untuk alternate hipotesis, ternyata ada perbedaan rata usia kelompok pendapatan $50.000 dan kelompok pendapatan kurang dari sama dengan $50.000. Berikut merupakan pengkodean untuk penentuan statistik mengenai null hipotesis dan alternate hipotesis. Pertama, kita lakukan import random karena datanya ini akan melakukan random sampling. Dan yang kedua, kita akan melakukan penentukan nilai z-score untuk melihat sebaran datanya. Kemudian kita akan melakukan pengkategorian yang pertama, ada income underscore 1 dan income underscore 0. Yang pertama untuk income underscore 1 adalah yang termasuk ke dalam kategori kurang dari sama dengan $50.000. Dan kemudian akan dibandingkan dengan age. Untuk yang income 0, masuk ke dalam kategori lebih dari $50.000 berdasarkan age juga. Dan kemudian akan dilakukan random sampling sebanyak 100 sampel di masing-masing income. Income 0 dan income 1. Silakan dijalankan. Dan kemudian dari hasil pengkategorian income 0 dan income 1 tadi, kita akan melakukan uji hipotesis t-test dengan menggunakan function atau perintah t-test underscore id. Kemudian yang nanti akan ditunjukkan adalah hasil dari t-test dan p-value. Jika p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05, maka null hipotesis ditolak. Jika tidak, maka null hipotesis akan diterima. Ketika kita jalankan, hasilnya t-testnya sama dengan min 5,39 dan p-value-nya adalah sebesar 2,17. Tapi perlu diperhatikan ini adalah eksponen min 7. Dengan kata lain, sebenarnya ini 0,0 sekian pangkat negatif 7, sehingga sebetulnya nilainya kurang dari 0,05. Sehingga makanya di sini outputnya null hipotesis ditolak karena nilainya kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulan akhirnya, ketika menggunakan analisis statistik, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata usia kelompok berpenghasilan lebih dari 50.000 dan kelompok berpenghasilan kurang dari sama dengan 50.000. Hal ini membuktikan bahwa usia memiliki peran dalam membedakan kelompok pendapatan. Baik, terima kasih untuk praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.